Pemirsa Komisi 8 DPR RI hari ini menggelar rapat membahas terkait biaya haji tahun 2023 yang diusulkan naik oleh Kementerian Agama. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 8 Marwan Dasopang, turut dihadiri Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama. Dalam rapat dijelaskan terkait rincian biaya dan Dirjen menyampaikan masih ada biaya yang dapat dielaborasi. Ada sejumlah biaya yang dipangkas dan tidak lagi dibebankan kepada calon jemaah. Di antaranya dalam biaya pelayanan umum di Arab Saudi, pemeliharaan kendaraan kantor telah dihapuskan, serta juga dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri seperti penyediaan perlengkapan protokol kesehatan bagi jemaah haji juga telah dihilangkan. Seperti yang diketahui, besaran biaya perjalanan ibadah haji BPIH 2023 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp69.193.733. Besaran PIPih merupakan 70% dari usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang totalnya mencapai Rp893.909. Kalau bisa kita sisir sampai jam 12 ya. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke gedung DPR RI untuk mengetahui perkembangan rapat pembahasan biaya haji bersama rekan kami Lisa Oktaviani. Lisa, apakah rapat saat ini sudah selesai dan apa hasil dari rapat tersebut? Selamat sore, Stefani dan juga pemirsa. Komisi 8 DPR RI bersama pihak Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini sedang menggelar rapat terkait pembahasan anggaran pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2023. Dan rencananya hasil rapat ini akan diumumkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sore hari ini. Seperti diketahui Stefani, beberapa waktu lalu Menteri Agama saat menggelar rapat bersama pihak DPR RI pada 19 Januari 2023 lalu sempat mengusulkan terkait biaya haji pada tahun 2023 yaitu sebesar 69 juta yang dimana sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 39 juta, berarti ada kenaikan sebesar 30 juta. Tentunya hal ini menjadi polemik akhir-akhir ini dan hingga saat ini, pihak Komisi 8 DPR RI sedang menggelar rapat dengan pihak Kementerian Agama untuk membahas titik temu antara biaya agar tidak membebankan juga para jamaah dan juga tidak mengurangi komponen-komponen saat ibadah haji 2023 nantinya berlangsung. Tentunya kenaikan ini tidak bisa dihindari dan juga sudah konsekuensi dikarenakan inflasi. Dan saat ini dan info untuk sementara hasil rapat ada titik temu tengahnya, yaitu dari pihak fraksi PKB mengusulkan dari 69 juta yang diusulkan oleh Menteri Agama, mereka mengusulkan sebesar 49 juta. Tentunya ada penurunan yaitu sebesar 20 juta, yang dimana sebelumnya pada tahun 2022 39 juta dan kini yang diusulkan oleh Menteri Agama 69 juta dan kini titik tengahnya untuk sementara 49 juta. Tentunya hasil rapat ini nantinya akan diumumkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan hadir langsung oleh Menteri Agama, Direktur Utama Garuda Indonesia, dan Dirjen Umroh dan juga Haji dari Kemenak RI, dan juga pihak Komisi 8 DPR RI. Kembali ke studio, Stefani. Terima kasih Lisa Oktaviani langsung dari gedung DPR RI. Pemirsa, pemerintah mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp69 juta. Alasan kenaikan adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji dari sebelumnya Rp39,8 juta menjadi Rp69 juta. Usulan kenaikan disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Menak menjelaskan kenaikan biaya haji telah melalui pertimbangan matang dan salah satu alasannya adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.
Diketahui sejak 2010, biaya penyelenggaraan ibadah haji terus mengalami kenaikan. Tiap tahun presentasi besaran nilai manfaat dan BP pada BPIH tidak selalu sama. Dan berikut besaran biaya haji yang dibayarkan per jamaah dari tahun ke tahun. Menurut pemerintah, kenaikan biaya haji mesti dilakukan agar dana manfaat BPKH tidak terkuras oleh subsidi yang besar. Saat ini dana haji yang dikelola BPKH berasal dari setoran awal calon jamaah haji. Kita ke informasi lain, pemirsa. Indonesia untuk pertama kalinya akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Menjelang perhelatan Piala Dunia U20 tahun 2023, Indonesia dipastikan sudah siap untuk menggelar acara tersebut dari berbagai aspek pendukung event internasional bergengsi tahun ini. Dan berikut wawancara rekan kami Nata Arman dengan Menpora RI Zainuddin Amali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Piala Dunia Under-20 atau Piala Dunia Junior pada tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023. Adapun pelaksanaan terdapat di 6 stadion yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah Gelora Bung Karno di tempat saya melaporkan saat ini. Kemudian yang kedua Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Yang ketiga Stadion Manahan Solo. Kemudian ada Stadion Bung Tomo Surabaya. Yang kelima ada Stadion Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan yang terakhir ada di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Dan berikutlah wawancara kami bersama dengan Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia secara eksklusif. Kemudian target pemerintah nih Pak dalam pelaksanaan implementasi Piala Dunia Under-20 ini seperti apa? Ya, sukses penyelenggaraan pasti itu. Kan setiap itu kemudian sukses prestasi ya, tim nasional kita bisa berbicara bukan hanya sampai di babak penyisihan grup, tetapi dia bisa lebih lanjut. Dan kita sadar bahwa kita juga menghadapi negara-negara yang tradisi sepak bolanya sudah sangat kuat. Ada dari Eropa, dari Amerika Latin, dan Afrika, dan lain sebagainya. Tetapi saya kira tidak boleh berkecil hati karena lawan yang akan kita hadapi itu. Ini bola, dia benar, dan bisa menang, bisa kalah. Baik. Kemudian selain prestasi, apakah ada hal lain yang bisa diambil dalam perhelatan ini Pak? Ya, saya kira ini kan Under-20, U20. Mereka ini nanti akan menjadi pemain-pemain hebat di masa yang akan datang. Dari negara manapun, kan banyak pemain-pemain yang dihasilkan dari U20. Sebagai contoh Messi, itu dia hasil dari U20 di negaranya. Dan banyak pemain-pemain lain. Nah, kita berharap dari sini termasuk anak-anak kita juga akan menunjukkan kemampuannya, sehingga nanti akan datang pemandu-pemandu bakat dari berbagai negara, berbagai klub. Dia akan lihat, dan biasanya setelah U20 itu mereka ada tawaran-tawaran main di klub-klub di luar negeri, itu akan dampak ini. Di dalam negeri sendiri tentu ada dampak ekonomi yang kita harapkan, karena begitu banyak orang yang akan datang, tentu dia sambil menyaksikan, memberikan dukungan kepada tim-tim nasional, dia bisa berwisata, merasakan bagaimana Indonesia, dan harapan saya ya dia kembali lagi karena merasakan betapa enaknya kalau sedang berada di Indonesia. Oke, artinya dari segi sport tourism itu udah tercukupi juga ya Pak? Ya. Kemudian nih kalau kita membahas seputar maskot, ini kan cukup unik ya Pak. Ya. Ini ada maknanya nggak Pak? Oh ya, ini kan hewan atau binatang yang khas kita, badak bercula kan gitu ya. Makanya namanya aja itu bacu ya. Bacu ya. Itu, dan itu di Indonesia. Biasanya multi event maupun single event selalu diambil maskotnya itu adalah yang khas di negara atau di daerah itu. Ya pemirsa, tadilah
hasil wawancara kami dengan Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia, yang mana Indonesia saat ini sudah siap untuk menghadapi para lawan, terutama di negara-negara Eropa dan juga Amerika, yang notabene-nya adalah negara-negara yang memiliki sepak bola lebih maju dibandingkan Indonesia, dan diharapkan Indonesia mampu mencetak sejarah dalam prestasi di dalam sepak bola di tahun 2023 kali ini. Dari Jakarta, Nata Arman, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Sepekan berlalu jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Turki dilaporkan lebih dari 36.000 orang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.